Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Anissa Zuren, NIM 1804358 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental saham SMCB atau Solusi Bangunan Tbk pada kuartal ketiga 2020. Yang pertama, saya akan membahas tentang modal bisnis dari SMCB, di mana SMCB ini bergerak di bidang pembuatan dan distribusi semen. Sumber income-nya berasal dari penjualan semen. Untuk segmen usaha atau market itu di Indonesia dan juga sudah melakukan ekspor ke Malaysia. Dan saya belum menemukan untuk kasus hukum SMCB ini. Dan untuk kepemilikan saham ini dimiliki oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan sebanyak 98,307% dan 1,693% dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini dapat dilihat ini revenue dari SMCB pada tahun 2014 sampai 2019. Ini cukup mengalami penurunan dan kenaikan. Ini beragam. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dan 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kuartal ketiga ini mengalami penurunan sebanyak 8,9% dari 2019 kuartal ketiga. Dan jika kita asumsikan bahwa kinerja dari kuartal keempat dengan kuartal ketiga sama, maka ini akan mengakibatkan penurunan pada sampai akhir tahun sebanyak 15,4%. Dan ini saya rasa juga disebabkan oleh merebaknya COVID-19. Dan ini jika dilihat dari segi net profit, ini dari 2014 sampai 2020 cukup mengalami penurunan yang konsisten. Dan pada tahun 2020 kuartal ketiga ini mengalami kenaikan sebanyak 15,4% dari 2019 kuartal ketiga. Dan sama dengan yang tadi, kita bisa mengasumsikan pada tahun 2020 kinerjanya sama dengan kuartal ketiga 2020. Maka ini akan mengakibatkan sampai atau hingga akhir tahun akan mengalami penurunan sebanyak 16,4%. Lalu dilihat dari segi aset, ini juga cukup mengalami kenaikan yang konsisten sejak tahun 2014 dan juga mengalami kenaikan sebanyak 0,5% dari tahun 2019 hingga 2020. Lalu dari segi utang ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 2,2%. Lalu dilihat dari segi modal, ini juga cukup konsisten mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 4,1% dari pada tahun 2019. Nah, ini adalah summary laporan keuangan SMCB pada tahun 2014 hingga 2020. Di sini saya akan lebih membahas mengenai rasio keuangannya. Yang pertama itu ada NPM atau Net Profit Margin. Pada tahun 2020, NPM ini mencapai 5,86%, tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya 5,93%. Namun jika kita lihat dari tahun 2018 hingga 2014, maka pada tahun 2020 ini cukup mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini mungkin juga disebabkan karena kompetitor yang semakin banyak dibanding pada tahun 2014 yang mungkin kompetitornya hanya sedikit. Lalu untuk EPS itu di angka 337 itu dapat mencapai mendapatkan PER yaitu 37,22, di mana angka ini pada tahun 2020 adalah angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. PER ini
mencapai angka tinggi atau bisa tinggi itu karena disebabkan oleh harga saham yang juga tinggi dan EPS yang menurun. Untuk book value pada tahun 2020 itu adalah 5.951, dan jika dibandingkan dengan harga saham sekarang maka dapat mencapai angka PBV 2,11 kali. Lalu untuk DAR pada tahun 2020 dapat dilihat itu mencapai 1,27, yang pasti angka ini tidak bagus atau kurang bagus karena angka DAR yang bagus adalah di bawah angka 1. Itu seperti di tahun 2014 sampai 2018. Ini adalah angka terbaik karena di bawah angka 1. Lalu untuk ROE pada tahun 2020 5,67% dan ROA mencapai 2,49%. Lalu pada saat ini harga saham itu adalah 12.550, dan dari analisis fundamental yang saya lakukan nilai intrinsic value-nya itu adalah 10.500, dan untuk margin of safety-nya itu masih ada yaitu negatif 16,3%. Nah, untuk kesimpulannya dari kriteria ini saya memberikan untuk produk dan jasa status oke karena dapat bertahan 5-10 tahun ke depan, dan untuk GCG saya beri status oke karena tidak ada kasus hukum. Untuk revenue juga saya beri oke karena walaupun menurun tetapi belum begitu signifikan, dan ini juga disebabkan karena COVID-19. Untuk net profit juga saya beri status oke, dan aset begitupun juga saya beri status oke karena juga mengalami kenaikan. Lalu untuk liability saya beri status no karena untuk DAR itu besar dari 1. Untuk BV juga saya beri no karena harga jual sekarang itu adalah di atas harga book value-nya itu sendiri, jadi saya beri no. Lalu untuk sektor itu juga saya beri no sama dengan liability, karena jika liability no juga saya akan otomatis memberi sektornya no. Lalu ROE juga saya beri no, dan untuk margin of safety juga saya beri no karena nilainya negatif. Lalu untuk dividen saya beri oke karena perusahaan ini masih royal dalam membagikan dividen kepada investor. Jadi secara keseluruhan totalnya adalah 6 dari 11. Itu dia analisis fundamental yang sudah saya lakukan, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.